sok ambil. Iya. Launan ulah aya luka sakit. Jangan menyakiti, kalem ya. Jadi kudu pakai hati gitu. Berjeng hati-hati. Ini kan banyak nyeruan yang itunya Pak, yang hitam-hitam. Gus, tarik Gus, lempeng, cong digoyang. Tarik kan Gus. Itu lah. Udah dikerut 2 kali. Gus. Sebentar, bawa ke dia. Gus, bawa ke dia. Gak ada yang berani deket ke tangan, gak ada. Padahal di situ ada ribuan tawon. Jelas sekali ribuan tawon. Suaranya itu kayak gemuruh. Itu keajaiban yang pernah saya alami kemarin sama Pak Kiai. Merasa kaget itu kan dan heran ya, takjub bahwa mukjizat tersebut telah hadir kepada sang kiai gitu. Tawon itu kayak langsung jinak itu nurut. Padahal di sarang tawon itu sangat banyak itu, sangat banyak setelah saya diambil shoot dengan dekat ribuan itu. Tapi kayak langsung jinak gitu. Saya juga pas itu Abi ngambil daun kaget itu, tapi udah yakin Abi ini udah ngambilkan daun dioleskan ke Kang Bahar itu udah insya Allah langsung jinak yakin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kampung Madu, Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Orang narasumber kita yaitu Kang Wanto ya. Beliau adalah sebagai peternak madu di Kampung Madu ini. Saya akan bertanya dengan beliau. Assalamualaikum Kang Wanto, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sejarahnya seperti apa? Ini kampung dinamakan Kampung Madu. Tolong diceritakan gitu ya. Oke, makasih Tad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tad sudah diberikan satu kesempatan. Ini dinamakan Kampung Madu. Dulunya memang segelintir orang yang hobi dengan masalah permaduan, terutama saya dulu itu di Serena Pak, kalau istilah orang Sunda mah nyiruan Pak. Nah gitu kan. Tapi setelah itu ada seorang inisiatif lah, berinisiatif membuat satu kelompok dan akhirnya kita terbentuk suatu kelompok dan di sini berbudidaya dari per rumah itu mempunyai beberapa stup atau kandang. Awal jadi nyiruan. Nah setelah itu datang lagi yaitu salah seorang yaitu bisa dikatakan ahli di bidang permaduan, Dr. Mahani dari Unpad. Beliau datang ke sini, ternyata di sini berpotensi untuk berbudidaya madu ya, dan akhirnya dari sana berubah walaupun tidak ditinggalkan yang namanya yang dinamakan tadi nyiruan itu. Sekarang alhamdulillah kita beternak ini dengan teuweul itama Pak. Ini teuweul itama itu teuweul asli endemik dari Jawa Barat di sini gitu kan Pak. Alhamdulillah jadi berubah. Nah dari sanalah tercetuslah yaitu dinamakan yaitu Kampung Madu gitu Pak. Ya. Wanto, kita bergeser dari tempat semula ya, karena memang situasinya gerimis dan agak gelap. Kita pindah ke sekretariat nih. Sekretariat apa nih Kang Pram? Kang Wanto ya. Kelompok Tani Hutan. Selanjutnya begini, saya akan bertanya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 ya. Tempat ini kedatangan salah satu ulama dan guru besar kami yaitu Abi Kiai Haji Raden Syarif Rahmat sebagai Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka. Apa perasaan Anda tentang kehadiran beliau? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu saya merasa terharu dan bangga kampung seperti ini bisa kedatangan beliau. Nah, di samping itu kan
kalau mengundang beliau itu sangat susah. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Ada sedikit terharunya. Kok kampung seperti ini bisa didatangi seorang ya ustadz besar gitu kan, terkenal dan juga punya pesantren dan sebagainya. Alhamdulillah bagi kami satu kehormatan dan sungguh mengharukan dan membanggakan. Itu alhamdulillah beliau telah hadir ke sini dan beliau meninjau daripada apa yang dinamakan itu Kampung Madu. Beliau sekaligus bisa mencicipi dan sekaligus bisa berinteraksi. Iya, alhamdulillah terima kasih atas kedatangannya. Mungkin kalau orang lain mengundang beliau itu sangat susah. Iya. Alhamdulillah kalau di sini dengan tiba-tiba secara spontanitas bisa datang ke kami, apalagi langsung menghubungi kami. Jadi di diri kami sendiri atau diri saya sendiri merasa bangga lah bisa dihubungi oleh seorang atau bisa dikatakan ya ulama besar gitu kan. Oke Pak. Baik Kang Wanto, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Kang Wanto, suka dukanya peternak madu ya atau menjadi petani madu, khususnya madu yang nyiruan gitu ya, nanti dijelaskan sama beliau seperti apa. Pasti ada suka dan dukanya, terutama di dukanya ya gitu ya, silakan disebutkan, dijelaskan. Ya dukanya ketika orang lain belum mencicipi rasanya daripada penghasil madu, pan banyak cemoohan. Apakah itu bisa berhasil? Apakah itu bisa membanggakan? Kan ke sana yang dilihat di masyarakat di sekitar kita itu kan figuran Pak. Apalagi seperti saya orang rakyat jelata lah bisa dikatakan, dan bisa memberikan satu inspirasi. Jadi sangat sulit Pak kalau bisa mengutarakan atau memberikan kepada orang lain itu pemanfaatan, dimana kan udah tertera di Anahal juga sudah ada. Padahal nah itu sukanya, dan ketika saya membangun satu kelompok dan beberapa orang itu tergabung dan terhimpun, sehingga ada seseorang waktu daripada melaksanakan pengambilan ke hutan sampai terjatuh Pak, dan ya tergolek lemah, dan di bagian di bagian pinggang mereka itu terkilir, atau bisa dikatakan kalau orang sini mah misalah Pak, kalau orang Sunda mah, dan beliau terkapar sampai kurang lebih 6 bulan. Nah itu ya sampai, dan pada saat itu kita itu bergotong royong supaya mereka itu diberikan satu semangat, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa kembali jalan, bisa beraktivitas atas izin Allah mungkin, dan kita menyiarkan secara syariat di dalam Al-Qur'an juga ada. Alhamdulillah Pak. Nah itu duka kita, dan alhamdulillah sukanya sampai orang terkenal pun pada datang ke sini. Nah itu kan alhamdulillah, tapi mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi tadi gitu. Kemudian ada nggak kejadian yang misalnya disengat oleh madu yang punya apa bahasanya itu? Kalau nyiruan atau apa ya? Berbisa ya? Berbisa-bisa atau bersengatan. Sengatan. Tolong diceritakan, barangkali pernah ada kejadian. Ya kejadian yang cukup aneh itu kan ketika disengat itu sampai bapak saya sendiri yang punya saya sendiri di sana sampai 21 sengatan. 21 sengatan. Ya, dan juga yang kejadian aneh itu kan ada sampai 23 ratu. 23 ratu. Iya, dari satu setup. Padahal kebanyakan kalau bisa dikatakan setiap satu setup itu satu ratu. Tapi saya melihat pernah dengan mata saya sendiri, dan saya sekaligus juga tukang eksekusi dulunya. Sampai di sini ini lebam-lebam atau hitam-hitam seperti ini kan bekas luka-luka daripada sengatan-sengatan ya. Alhamdulillah, dan sampai saat ini untuk bentuk keracunan dan sebagainya ada mungkin sedikit penangkal. Dan kemarin juga ada sedikit keanehan dari sang kiai ya, yang datang ke sini, Sang Habib kemarin datang ke sini. Biasanya itu kan, biasanya si tawon atau nyiruan tersebut itu
dia itu suka menyengat sampai bapak saya 21 sengatan. Tapi dengan kedatangan kemarin Sang Habib ke sini, atau bisa dikatakan Sang Kiai, dia tidak bisa apa-apa dan langsung bisa dieksekusi. Yang biasanya itu saya itu memakai APD, Pak. Iya, alat pelindung diri. Alhamdulillah tanpa alat pelindung diri kemarin kita bisa, atau Sang Kiai datang ke sini pingin mencicipi rasanya daripada nyeruan dari Kampung Madu itu, sampai dia bawa 2 keping atau bisa bawa 2 lempeng gitu kan. Iya. Alhamdulillah, dan di sana banyak madunya. Nah itu mungkin ada mujizat sedikit. Terima kasih Sang Kiai, mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahmi lagi. Terima kasih atas kedatangannya ke Kampung Madu, dan mudah-mudahan membawa satu kebanggaan tersendiri. Hikmah daripada Sang Kiai datang ke sini, kita bisa berekspresi kembali dan bisa didoakan lah gitu. Amin. Baik pemirsa, ini ada suka ada dukanya, lebih banyak dukanya sebenarnya kalau kita perhatikan ya untuk petani madu. Bahkan bapaknya Kang Wanto sampai pernah 21 kali sengatan ya, didatangi beberapa ratunya si tawon atau nyiruan itu. Tetapi pemirsa, kemarin ada kejadian yang beliau utarakan barusan itu, ketika guru kami Abi Ki Haji Syarif Rahmat hadir di tempat ini secara tiba-tiba, secara tanpa undang, tidak protokoler ya, gitu, bersama beberapa rombongan itu. Ada kejadian yang di luar nalar lah ya, kejadian yang menurut beliau ini dikatakan sebagai mukjizat, tapi lebih ke karomah barangkali ya, karena beliau seorang ulama, seorang yang soleh dan berilmu gitu ya. Dan kemarin ada nggak yang menjadi saksi atas kejadian ini? Silakan. Ada, Pak. Seorang rekan-rekan kami lah gitu kan, dengan diberikan satu buah dengan salaman dengan sang ustadz, terus diberikan salah satu dari daun ya, iya, di sana itu kan ada daun kapol. Padahal dengan daun kapol tersebut, kalau nih Pak, kalau di hutan atau di mana gitu kan, yang bau-bau gitu dia malah sering nyerang. Harusnya menyerang ya. Iya. Gitu kan. Nah itu seharusnya menyerang. Tapi alhamdulillah kemarin dengan dibekali, saya merasa merasa kaget gitu kan, dan heran ya, takjub bahwa mukjizat tersebut telah hadir kepada Sang Kiai gitu kan. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan dan saya bisa menyaksikan dengan mata saya sendiri apa yang dinamakan itu sengatan. Alhamdulillah dia tidak ada sama sekali itu kan, padahal dia kan tidak punya akal yang begitu sehat. Dia mah tidak tahu itu juragan atau tidak tahu itu apa yang dinamakan tamu. Dia pasti iya, padahal bapak saya 21 sengatan pada satu kotak itu. Oh biasa dia beternak kan itu, apalagi dia pakai APD Pak. Iya lengkap ya itu Pak. Terima kasih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jadi ini ada kejadian yang di luar nalar ya, di luar kebiasaan, ketika Sang Kiai hadir di tempat ini akan mencoba madu yang berasal dari tawon yang punya sengatan yang biasanya membahayakan. Bahkan bapaknya Kang Wanto sampai 21 kali sengatan, bahkan padahal beliau sudah ahlinya ya, sudah biasa gitu. Tetapi ini ada kejadian yang di luar nalar kita, kalau saya sebut sebagai karomah dari seorang ulama, dari seorang kiai, dari orang yang soleh itu benar terjadi. Nah untuk hal ini, agar saya tidak menjadi cerita saja tanpa bukti, saya akan undang, saya hadirkan si pelaku ya. Ini seorang anak muda kalau nggak salah ya. Untuk saya sementara sampai sini dulu. Terima kasih, nanti akan kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas penjelasan dan sambutannya kami di tempat ini yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan ini salah satu produk-produk dari Kampung Madu ya. Terima kasih pemirsa, nanti akan saya hadirkan saksi mengambil madu tanpa disengat, atas izin Allah, hanya diberikan daun yang harusnya daun itu justru malah mengundang tawon ya, mengundang nafsu karena baunya yang menyengat.
Tapi setelah salaman dengan Pak Kiai kemudian dikasih daun itu, ternyata si anak muda itu justru aman dari sengatan, sama sekali tidak ada yang menyengat gitu ya. Terima kasih Kang Manto ya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada dengan sang pelaku ya, si pelaku ketika menjadi eksekutor pengambilan madu yang seharusnya secara logika itu pasti disengat gitu ya. Ahlinya saja yang sudah biasa itu tersengat sampai 21 kali. Tapi sang pemuda ini justru aman dari sengatan, berkah salah satunya adalah salaman dengan Pak Kiai, dan dibekali apa saya kurang tahu ini. Nanti biar beliau sendiri yang menceritakan. Maaf, nama siapa Kang? Nama saya Bahari. Bahari, silakan ceritakan ya pertemuan dengan Kiai kemarin, kemudian apa kejadian apa yang terjadi di Kampung Madu ini. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kemarin diberi kesempatan yang luar biasa bagi saya dan bisa menemani Kiai besar Abi Syarif untuk meninjau potensi lokal di daerah Banjarsari apa aja. Kebetulan di sini ada Kampung Madu, saya diajak sebagai untuk menemani nuduhkeun jalan. Senang gitu, penunjuk jalan. Keliling lihat-lihat, alhamdulillah. Kemarin sempat kaget saya. Waktu lihat tawon, sarang tawon, pengen mencicipi, Pak Kiai pengen mencicipi, pengen melihat langsung keasliannya dari sarang. Dan kebetulan Mas Wanto APD-nya jauh dari lokasi. Kalau lagi nggak ada APD, waduh ini gimana? Kata saya mau ngambilnya. Waktu kebingungan semua pada tatap-tatapan. Siapa yang mau ngambil ini? Siapa yang mau ngambil? Itu pada kebingungan. Tapi Pak Kiai nyuruh. Dia karena takut nggak ada APD. Pak Kiai langsung nyuruh. Itu kamu sini. Coba kamu yang panen. Saya kagetan. Saya belum pernah lihat sarang tawon, baru pertama ke sini disuruh ngambil tanpa APD. Ya Allah, apakah saya berani? Kata Pak Kiai, udah sini, ngapain harus takut? Nah, disuruh salaman dibekali daun. Ya udah nih, Bismillah, coba ambil. Dalam hati takut nyengat, tapi wah saya yakin Pak Kiai, saya suruhan Pak Kiai, saya harus manut. Saya beranikan diri. Yang anehnya, dengar dari Kang Wanto kemarin sempat ada yang tersengat. Saya ketakutan, tapi pas saya coba eksekusi, si tawonnya itu malah seolah-olah jinak. Luar biasa, subhanallah. Di bawah tuh udah banyak yang mau keluar. Tapi yang anehnya itu kok nggak pada keluar, yang ada di sarang-sarangnya pada diem manut. Padahal ada beberapa tawon yang udah kegencet. Wah, logika saya ini pasti langsung nyengat karena ada yang tersakiti. Tapi luar biasa, qadarullah, gak ada yang nyengat. Gak ada yang berani deket ke tangan, gak ada. Padahal di situ ada ribuan tawon. Jelas sekali ribuan tawon. Suaranya itu kayak gemuruh. Wah, dak-dikduk perasaan gitu. Itu keajaiban yang pernah saya alami kemarin sama Pak Kiai. Itu mungkin. Kemudian Kang Bahari, saat pertama disuruh Pak Kiai berarti ada perasaan yang bangga tapi takut juga ya? Iya. Campur aduk Gitu. Terus setelah itu kemudian ada proses apa lagi? Kejadian apa lagi barangkali setelah itu? Bisa diceritakan? Jadi yang anehnya saya itu ya Pak Ustadz, ya saya cerita kemarin. Saya memberanikan diri. Gak sadar, gak tahu kenapa pendengaran itu fokus ke lebah. Sampai-sampai HP diisengin, dibawa di saku, gak terasa itu. Sama kata teman-teman, kata Bang Beki, dibawa sama Abi. Wah, kapan ngambilnya ini, kata saya. Jadi saking fokusnya gitu. Itu yang luar biasa. Jadi wah, luar biasa pengalaman yang baru pertama itu. Pengalaman spiritual yang luar biasa. Sebuah kebanggaan bisa merasakan keanehan di luar nalar. Saya pribadi itu. Jadi pemirsa, ini Kang Bahari ini awalnya itu sebagai petunjuk jalan saja. Tidak ada rencana untuk jadi eksekutor pengambil madu langsung dari sarangnya yang banyak sengatannya ya, banyak lebah yang memiliki sengatan gitu. Tapi dengan izin Allah, dengan doa Pak Kiai, dengan salaman kemudian dikasih daun,
alhamdulillah lancar. Nah, begitulah kira-kira kalau orang yang takut kepada Allah, siapapun akan ditundukkan oleh Allah, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk lebah. Dan kita semakin yakin, semakin punya keimanan bahwa semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, semakin dipermudah jalan kita, meskipun secara logika tidak masuk akal gitu ya. Salah satunya adalah Kang Bahari. Silakan ke kamera dulu Kang Bahari, kegantengannya biar terlihat gitu ya. Terima kasih Kang Bahari ya. Sama-sama. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kemudian saya akan mewawancarai tokoh pemuda di kampung sini atau di kecamatan Banjaranyar. Saya akan menghadirkan tokoh pemuda namanya Baihaqi. Nanti akan saya hadirkan setelah Kang Bahri. Jadi terima kasih Kang Bahri. Sama-sama. Semoga ketemu lagi. Amin. Semoga nyambung silaturahmi dan semoga ketemu dengan Pak Kiai lagi. Amin. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pada Suka TV, saat ini saya ingin mewawancarai yaitu dua tim Pada Suka TV yang beberapa waktu lalu melakukan liputan ke Kampung Madu, daerah Banjaranyar, Sindang Asih, Ciamis, Jawa Barat, di mana dalam liputan tersebut ada kejadian yang cukup aneh dan ajaib. Setelah saya menyaksikan beberapa kali, ada salah satu pemuda atau warga yang waktu itu sedang mengikuti liputan, tiba-tiba diinstruksikan Pak Kiai untuk mengambil sarang tawon yang terbilang sangat ganas dan menyengat gitu ya. Mungkin selengkapnya kita ingin tahu lebih jelas kedua tim yang waktu itu melakukan liputan dengan Mas Anton dan Mas Arifin. Nah, baik Mas Anton dan Mas Arifin, ceritanya ini cukup, kalau saya saksikan cukup aneh ya, karena waktu itu Pak Kiai memetik daun, ngucek-ngucek, lalu berjabat tangan seperti mengusap ke pemuda tersebut ya, salah satu anggota tubuh ya, untuk mengambil sarang supaya tidak. Ini gimana sih ceritanya waktu itu? Boleh diceritakan tidak? Silakan. Pak Arifin, monggo. Silakan. Nah, dalam kejadian aneh itu di lokasi itu saya itu jadi kameramen. Nah, saya kaget setelah melihat Abi Syarif tahu-tahu mengambil daun tersebut lalu diusapkan ke Kang Bahar. Nah, di situ sebelum Abi Syarif mengambil daun itu tuh si Pak Wanto itu udah bilang ini tawon sangat ganas untuk langsung menyengat lah ibaratnya. Itu harus manggil pawangnya kalau mau mengambil madu tersebut itu. Dan harus menggunakan APD. Nah, itu betul harus menggunakan APD. Nah, terselah Abi ngambil daun itu diusapkan ke Kang Bahar, lalu Kang Bahar ya juga ini kayak takut gitu mau nyamperin sarang itu, mendekati sarang tersebut. Nah, itu lalu dia diambilkan peso, lalu mengambil madu tersebut gitu. Ya. Berarti waktu itu Mas Arifin sebagai kameramen waktu itu ya, menyaksikan langsung kejadian tersebut ya. Baik. Kalau penuturan dari Mas Anton gimana waktu itu? Ketika melihat Pak Kiai langsung memetik dan langsung mengusapkan ke tangannya Mas Bahar ini. Monggo. Ya alhamdulillah Kak, ya sempat tidak percaya juga dan takjub. Subhanallah, Masya Allah. Saya melihat sendiri, saya di belakangnya Kiai Syarif. Dan saya tuh yang nanti itu memegangkan sarang madu niku. Saya melihat sendiri, Kang Bahar niku. Alhamdulillah yakin dengan apa kata Kiai. Silakan ambil aja, insya Allah tidak kenapa-kenapa. Itu penuturan Pak Kiai. Betul. Masya Allah saya melihat sendiri, insya Allah. Dari awal proses pengambilan sarang madu oleh Kang Bahar sampai dengan diambilnya tidak menggunakan
dan tidak memakai alat khusus APD itu, Kak. Alhamdulillah itu. Waktu itu Kang Bahar sempat ada cerita apa gitu setelah? Ya alhamdulillah beliau pun ya takjub, Kak. Masya Allah, subhanallah, kok ya nggak apa-apa gitu. Itu penuturannya. Heran-heran beliau, nggih, betul. Tawon itu kayak langsung apa namanya jinak itu nurut. Padahal di sarang tawon itu sangat banyak itu, sangat banyak setelah saya diambil shoot dengan dekat ribuan itu. Tapi kayak langsung mau apa kayak langsung jinak gitu. Saya juga pas itu Abi ngambil daun kaget itu, tapi udah yakin Abi ini udah ngambilkan daun dioleskan ke Kang Bahar itu udah insya Allah langsung jinak yakin gitu. Alhamdulillah subhanallah itu. Tawon itu di dalamnya ribuan itu setelah diambil sarang tawonnya itu si tawon itu langsung keluar semua itu, langsung keluar semua. Lanjang tangan Kak ngambilnya pakai pisau. Betul Allah. Ya. Pak Kiai ada mengucapkan doa apa gitu ketika saya agak ngelirik pas ngambil itu, saya agak ngelirik, nggak istilahnya doa apa enggak, langsung asal nyabut aja udah ngambil langsung diusapkan ke Kang Bahar itu. Oh begitu. Iya. Baik. Kalau menurut kalau tidak salah kan di situ ada pemilik sarang tawon ya, Kang Wanto kalau nggak salah. Nah, menurut penuturan Kang Wanto nih setelah Pak Kiai mengusapkan tangannya ke Kang Bahri, itu ada cerita tidak dari Kang Wanto? Karena ini kan harus dengan ahlinya, pawangnya, ya kan, harus menggunakan APD. Kalau sempat bercerita nggak Kang Wanto? Siapa? Pak Arifin, nggak ada cerita apa sih beliau. Terkejut, Kak, terkejut. Kaget dia juga, kaget heran ke Abi Syarif itu ngambil daun kok tidak menyengat gitu tawon itu. Padahal harusnya sama pawangnya gitu. Telanjang tangan. Allah. Dia kayak langsung diperhatikan bengong gitu, kaget gitu. Pak Mas Wanto itu. Baik. Terima kasih Mas Arifin dan Mas Anton. Para pemirsa Pada Suka TV, berikutlah kesaksian yang melihat langsung Pak Kiai Syarif mengambil daun, ia memetik langsung mengucek-ucek dan mengusapkan ke tangannya sambil berjabat tangan ke Kang Bahri, dan sampai akhirnya proses pengambilan dari awal sampai detik terakhir itu tidak disengat sama sekali ya. Baik, berikut adalah kesaksian Mas Arifin dan Mas Anton. Dari kejadian ini mungkin kita bisa ambil hikmah bahwasanya barokah terhadap seorang ulama ya untuk kita semua menjadi sesuatu yang nyata sekali dari kejadian kejadian tersebut. Baik, saksikan terus Pada Suka TV, subscribe, like dan komen, dan jangan lupa untuk share. Semoga tontonan ini menjadi ibadah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.